Kelana Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming ini, selamat sore. Pada sore hari ini kita mau menghantarkan syukur kita kepada Allah atas segala anugerah kasih yang boleh kita alami sepanjang hari ini dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Sembari pula kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Christian Chandra 7 malam, Bapak Hendrik Tansil 7 malam yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Oma Maria Sager Bataona, ibu dari Pastor Franz Liman yang kemarin malam telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ibu Justina Salea Marilalan kemarin telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Felicia Yawijaya 9 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini atas iman yang telah mereka perjuangkan selama hidup di dunia sungguh memperoleh rahmat keselamatan Allah. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, kita aturkan ke hadapan Allah. Mari sejenak di hadapannya kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau berkali-kali mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu. Semoga kami pun peka akan peringatan dan rencana kehendak-Mu yang Engkau sampaikan melalui sabda yang akan kami dengarkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser Raja Asyur
menjelajah seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Selamatkanlah kami dengan tangan kananmu ya Tuhan, dan jawablah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kananmu ya Tuhan, dan jawablah kami. Ya Allah, Engkau telah membuang kami dan menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kananmu ya Tuhan, dan jawablah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab kami telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Selamatkanlah kami dengan tangan kananmu ya Tuhan, dan jawablah kami. Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Bukankah Engkau tidak maju bersama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Selamatkanlah kami dengan tangan kananmu ya Tuhan, dan jawablah jawablah kami. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan menghakimi yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi.
dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali merefleksikan perjalanan hidup kita sebagai manusia, dan akhir-akhir ini kita akan jumpai seperti apa yang menjadi teguran Yesus kepada kita dalam Injil hari ini, bahwa kecenderungan kita lebih gampang untuk menghakimi sesama. Kadang-kadang juga kita sudah tidak bisa membedakan antara teguran dan menghakimi. Kalau dalam bacaan pertama kita bisa melihat dan mengerti bagaimana para nabi diutus untuk mewartakan karya penyelamatan Allah, dan kadang-kadang para nabi harus bersuara keras untuk menegur orang-orang yang berpaling dari jalan Tuhan, agar sungguh dapat kembali kepada jalan Tuhan. Itu adalah suatu teguran. Dan Yesus mengatakan kepada kita untuk tidak menghakimi. Menghakimi artinya selalu mempersalahkan orang. Belum apa-apa kita sudah katakan kepada orang, kau salah itu, kau berdosa itu. Dan kadang-kadang juga sekarang kita melihat bahwa sebagai orang-orang beriman, ya dalam tanda petik menjadi juru bicara Allah untuk menghakimi orang lain. Dan bahkan kadang-kadang kita seringkali lebih jago menghakimi daripada Allah. Tetapi patut kita ketahui bahwa Allah sendiri tidak begitu gampang untuk menghakimi. Allah selalu memberi kesempatan kepada orang untuk berubah, untuk bertobat. Dan kalau orang bertobat, Allah tidak akan menjatuhkan penghakiman kepada kita. Nah, kalau Allah sendiri menghendaki hal yang demikian, lalu untuk apa kita menghakimi sesama kita? Bukankah mestinya kita sebagai orang-orang beriman terus-menerus memberikan kesempatan kepada orang lain yang mungkin salah di mata kita, yang mungkin berdosa di mata kita, untuk dapat berubah, untuk dapat bertobat, sehingga ia kembali kepada jalan Allah, dapat kembali menjalani kehidupannya seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan inilah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah
lewat sabdanya yang kita dengarkan dari Injil Matius tadi. Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Begitu gampangnya kita melihat kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang. Sehingga Yesus mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Gampang kita melihat kesalahan orang, tetapi seringkali kita tidak dapat melihat kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kadang-kadang justru kesalahan kita limpahkan sebagai kesalahan orang lain. Dan karena itulah saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Kita perlu memberikan diri lewat pertobatan agar Tuhan mengeluarkan selumbar dari mata kita, mengeluarkan balok-balok yang menghalangi penglihatan kita, agar kita juga mampu untuk sungguh-sungguh bertobat. Allah menghendaki agar kita sendiri yang terlebih dahulu dapat bertobat, mengeluarkan balok atau selumbar dari mata kita, kemudian kita dapat menilai sesama kita. Jangan kita menjadi orang munafik. Jadilah kita orang yang sungguh dapat dengan segala kesadaran hadir di hadapan Allah, menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus sungguh-sungguh bersih di hadapan Allah, yang harus menjalani kehidupan kita ini seturut dengan kehendak-Nya, agar kita dapat hidup bersama dengan saudara-saudari kita. Ketika ada orang lain yang bersalah, yang berdosa, mungkin tugas kita adalah menegur. Tetapi yang menghakimi, yang punya hak untuk menghakimi adalah Allah. Tetapi Allah sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana Ia sungguh menaruh belas kasih yang begitu besar kepada kita, sehingga Ia memberikan kesempatan demi kesempatan untuk terus mau berubah diri, mau bertobat. Dan semoga kita pun senantiasa mau berusaha terus-menerus memperbaiki diri kita, agar kita sungguh semakin layak dan pantas di hadapan Allah sebagai anak-anak-Nya untuk menerima dan mengalami kasih dan karunia-karunia-Nya. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Kususun jari di altarmu, puji syukur 200 Mada Bakti 232. 232. Kususun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku, semoga pantas jadi putramu.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan roti dan anggur ini, bukti dan ungkapan kesetiaan kami yang akan menguduskan kami menjadi umat kesayangan-Mu. Terima pula harapan dan doa-doa kami bersama dengan segenap keluarga untuk keselamatan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Bapak Christian Chandra, Bapak Hendrik Tansil, Oma Maria Sager Bataona, Ibu Justina Salea Marilalan, dan Felicia Yawijaya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya bagi saudara-saudari kami yang kami doakan pada kesempatan ini, Bapak Christian Chandra, Bapak Hendrik Tansil, Oma Maria Sager Bataona, Ibu Justina Salea Marilalan, dan Felicia Yawijaya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir
sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius,
doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah menyatukan kami sebagai satu saudara di dalam perjamuan kudus ini. Semoga dalam hidup kami bersama, kami tidak saling menyakiti dan menghakimi, melainkan saling mendukung dan menghormati, sambil menantikan datangnya kemuliaan kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing, bagi segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup Hidup Rukun dan Damai, Mada Bakti 530. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan.